para asatid, para asatidah, tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya Bapak Pembekal Desa Batangbanyu dan seluruh staf-stafnya, juga yang kami hormati para anggota keamanan, sahabat-sahabat Ansor Banser yang ikut mensukseskan acara pada malam hari ini, adik-adik santri, putra-putri, wali santri, hadirin hadirat, hafizakumullahu jami'an. Amin. Dia gelak bahwa tujuannya adalah dalam rangka memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya ki gula tak pati ko beter, tak penting rasana materi pun apa saya sampai aki abdin ada ke panjenengan. Si penting niat panjenengan hadir de Kak Dinto leluar biasa pahalana. Jadi aslinya boleh dina gula gela apa aja apa amaloloh gitu. Soal pahala gila tengkuku laku nang akhirat. Emut dek ka hikayah. Misalnya saya sebutaki dalam kitab I'anatul Talibin karangan epon Syekh Sato Ad-Dimyati. Gimana nabi deki pula bisa tanyaki ke Ustaz Abdul Mufid sareng Ustaz Eka Adinto. Ken korohun ken sempat engak sekoni bahwa jaipun kimasana pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid di daerah Basra. Kak Dinto beda orang sesangat masyhur nakala, masyhur melerah. Pokoknya tak kenal bagus sama sekali di masyarakat gitu. Tapi orang Kak Dinto memiliki aktivitas saya ini karena masuk nang bulan Rabiul Awal. Jadi mun lakona orang Kak Dinto kila meler luar biasa, inuman, mabuk-mabukan itu adalah hal yang biasa dia lakukan. Tapi ketika memasuki bulan Rabiul Awal, maka orang ini selalu berpenampilan menarik. Angkuyan pakaian si bagus, si biasa tak pernah asoroy kapan masuk Rabiul Awal. Tujuan apa? Tujuan ken ngundang orang untuk maulid sejarah kelahiran baginda Nabi. Maka inalekan orang Kak Dinto la ampun wafat. Maka bi masyarakat Basra Kak Dinto ay dinaaki la Taurat rah. Cek la rawa meler ki ibat rabat na la Taurat kina gitu. La pajang keluarga na gitu. Namun ide buaki nang hikaya Kak Dinto tiba-tiba ada suara aja pun saya tak didengar, saya tak ada wujudnya gitu. Tapi didengar oleh seluruh masyarakat Basra yang menyebutkan bahwa ada aulia yang meninggal pada saat itu, dan ternyata ketika diteliti yang meninggal adalah orang yang terkenal nakal ini gitu. Tetapi lantaran karena kecintaan ada Kanjeng Nabi ben semangat tak di dalam merayakan kelahiran baginda Nabi, akhirnya orang Kak Dinto wafat dan pangkatnya sebagai aulia gitu. Jadi gue yakin bahwa hadir panjenengan dek Kak Dinto tempat karena niat dalam rangka memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya pahalanya juga luar biasa. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Tapi cek balik Kak Dinto ki cerita Kak Dinto. Tak kok pas yang kuis Kak Dinto. Nyaman ki ya. Kok menakal kok letak kusma bagus. Sekian sepenting bulan Rabiul Awal engkau amolo tah misal. Lah ni kecek sampai Kak Dinto niat tadi. Hikmah Kak Dinto orang senakal apapun. Kalau misalnya
memperingati, memiliki rasa semangat untuk memperingati kelahiran baginda Nabi saja sudah mendapatkan pangkat sebagai aulia, maka bagaimana dengan kita yang setiap kali, setiap hari selalu menjaga diri untuk selalu berperilaku baik gitu. Benih balik misalnya ya tak apa-apa berarti nakal, sementing amolotan gitu. Jadi pas misalnya Rabiul Akhir lah siap-siap kal menakal gitu. Mak bola Rabiul Awal deki kan amolotan kan bisa beres misalnya. Lega iya bisa lopot karena bisa saja nanti sampian nakal di Rabiul Akhir bulan Muharram sebelum masuk Rabiul Awal sampian lah subuh umur, berarti tak sempat. Jadi hikmah naki kaya bahwa cinta dengan kanjeng Nabi dan memiliki rasa semangat untuk memperingati kelahiran baginda Nabi itu memiliki pahala yang sangat luar biasa. Jadi tak usah komentar sekalipun saya suruh ceramah biasanya kan tok ini kan Habib Idrus pas petoron level level 3 gula ini kan lopot nih. Tapi kan sepenting niat kelak. Semoga pada oleh kebagusan setuju. Apa boleh lagi? Apa cerita kapalongku satu renti beda. Kisah nomor 2 bahwa momen atau momentum Rabiul Awal ini kembali mendorong kita untuk mengingat perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW yang memang ditegaskan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik gitu. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa pada diri kanjeng Nabi ada teladan yang baik untuk kalian. Maka momentum maulid itu tidak ada kepentingan lain kecuali dalam rangka mengenang bagaimana perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW sehingga kemudian bisa kita tiru, bisa kita jadikan suri tauladan di dalam menjalani kehidupan. Karena seringkali dikumandangkan misalnya di dalam Simtud Duror ya bahwa akhlak kanjeng Nabi itu sangat luar biasa. Bahkan di dalam sabdanya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Misinya kanjeng Nabi adalah menyempurnakan, memperbaiki akhlak. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya seperti apa akhlaknya kanjeng Nabi, maka Sayyidah Aisyah tidak bisa menguraikan, tidak bisa menjelaskan seperti apa akhlaknya kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah hanya menjawab, akhlaknya kanjeng Nabi itu adalah Al-Quran. Dari saking mulianya, maka sudah barang tentu kemudian kanjeng Nabi adalah satu-satunya manusia yang sepenuhnya bisa kita teladan seluruh perilakunya. Banyak sekali teladan yang bisa kita tiru dari kanjeng Nabi. Mungkin tidak seluruhnya bisa kita tiru, namun sekuat tenaga kita juga harus tetap berusaha bagaimana kemudian perilaku kanjeng Nabi itu juga bisa kita tiru. Kisah yang sangat masyhur misalnya bagaimana kanjeng Nabi ketika mendapatkan penolakan dari orang-orang Quraisy, kafir Quraisy di Makkah ketika menyebarkan agama Islam, beliau kemudian memilih Taif sebagai tempat untuk berdakwah. Namun ketika Nabi sudah sampai di negeri Taif, beliau mendapatkan penolakan yang sangat luar biasa. Pelajarannya adalah bahwa perjuangan itu sangat berat sekali gitu.
bahwa Nabi misinya untuk menyebarkan agama Islam itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, bahwa setiap diri kita ini harus memiliki usaha yang sangat besar di dalam meraih cita-cita. Bisa sampean bayangkan bahwa Nabi ini kan, perang yang pernah dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi ini adalah perang apa? Perang Badar misalnya. Ketika beliau berada di Madinah, maka perang Badar adalah perang yang dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi pertama kali. Dengan pasukan Islam hanya 300 orang, sementara pasukan kafir itu lebih dari 1000. Tapi kemudian tetap dihadapi gitu. Tapi Allah tetap menginginkan bagaimana Kanjeng Nabi tetap berusaha. Andaikan Allah tidak menginginkan nabinya berusaha, maka cukuplah Allah mengirimkan para malaikatnya. Selesai sudah peperangan. Jadi Nabi dengan para sahabatnya cukup menonton saja. Maka pertanyaannya, apa perjuangan Kanjeng Nabi gitu? Itu sama dengan kisah-kisah perjuangan para ulama ketika berjuang memerdekakan Indonesia. Ada cerita yang sangat masyhur, misalnya ada ulama yang biasanya nabur harta jadi tentara gitu. Pertanyaannya, dalam sejarah disebutkan, kenapa kok Indonesia itu untuk merdeka masih membutuhkan masa 300 tahun lebih gitu? Kan cukup ulama zikrillah misalnya nabur harta mulai dari Sabang sampai Merauke, kan mari belentena gitu. Atau misalnya sejarah Kiai Haji Raden Asy'ad Samsul Arifin, bagaimana beliau bisa merampas senjata yang ada di gudang senjata pada saat itu di Bondowoso, sehingga kemudian tentara yang sedang menjaga senjata ini tertidur semua dan senjatanya diambil. Lican pikir mun misalnya teroleh kesemertika negara kan kalah akan tembak gentung-gentung sedung-dedung, kan tak kira juga boleh kan, mas mari mas. Tapi pertanyaannya, apakah memang itu jalan yang disediakan oleh Allah? Tidak. Kita tetap harus berjuang. Maka deka sedaja asatidah saya sedang berjuang mengembangkan pendidikan di madrasah Raudhatul Ulum Kadinta, mereng harus memiliki kebesaran hati, meniru, meneladani bagaimana perjuangan Kanjeng Nabi. Sampian tidak akan berada pada posisi sebagai orang yang sabar selama sampian tidak pernah diuji. Sampian tidak akan pernah dianggap orang yang sedang mensyukuri rasa sehat ketika sampian belum pernah sakit. Maka tentunya rasa semangat bagaimana menumbuhkan generasi yang berpendidikan di madrasah ini, di wilayah Miami ini khususnya, maka harus memiliki perjuangan yang sangat luar biasa, harus memiliki hati yang besar. Contohlah Kanjeng Nabi, ketika Nabi ditolak di Taif, bahkan bukan dengan hanya penolakan kata, tapi juga dilempari dengan batu, sampai kemudian ada malaikat yang penjaga gunung ini merasa marah juga gitu. Ayo perintahkan saya, biar saya angkat gunung ini mempetek gini gareng Taif gitu. Malelete mati tapi Nabi melarang itu, jangan gitu. Fa innahum la ya'lamun. Mereka enggan menolak saya itu karena mereka tidak tahu gitu. Maka saya berharap dari generasi mereka akan lahir orang yang militan di dalam menyebarkan agama Islam. Jadi ya sebenarnya perjuangan mungkin memang butuh usaha yang sangat besar gitu. Saya masyhur misalnya debuna Ki As'ad Samsul Arifin kila karla ngak kaya.
perjuangan itu berat. Kalau tidak mau berat ya jangan berjuang gitu. Jadi saja pengurus Madrasah Raudhatul Ulum si aktif di lembaga Kadin harus memiliki kebesaran hati gitu, bahwa tidak semua hal baik itu mendapatkan penerimaan yang baik juga, bahwa banyak hal yang baik itu justru mendapatkan penolakan yang tidak baik gitu. Dan dari sejarah ini bisa kita ambil suri tauladan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya di dalam soal perjuangan, tapi juga di dalam berbagai macam hal. Termasuk juga bagaimana Nabi menyebarkan kebaikan. Kikilala dicontohkan, sekalipun mendapatkan perlakuan buruk, Nabi tetap berperilaku baik gitu. Dan ini memang selaras dengan sabda beliau yang disebutkan misalnya di dalam kitab Bulughul Maram. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Jadi kata Nabi, tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi bahasanya itu mencintai saudaranya, bukan menerima cinta dari saudaranya, tapi bagaimana kemudian kita mencintai terlebih dahulu. Apa itu? Ya berarti berbuat baik itu harus aktif, bukan pasif. Bukan berbuat baik menunggu kebaikan orang lain. Jadi berbuat baik gitu. Bahkan sekalipun orang tersebut tidak berbuat baik kepada kita. Jadi mencintai bahkan sekalipun ditolak gitu. Mencintai sekalipun bahkan dibenci gitu. Itu adalah makna kebaikan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Ada sebagian misalnya riwayat yang menyebutkan, namun ada sebagian juga atau banyak ulama yang menyebutkan ini sebenarnya tidak ada dalam riwayat, tapi sebenarnya sebagai motivasi bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain itu sangat layak gitu. Bahwa memang Kanjeng Nabi ini kan masyhur sosialnya bagaimana gitu, bahkan sekalipun kepada orang kafir sekalipun gitu. Misalnya di dalam riwayat yang disebutkan, Nabi ketika sedang berada di Makkah sebelum hijrah ke Madinah gitu, banyak sekali orang kafir Quraisy yang mengganggu beliau gitu, suka diludahi oleh orang-orang kafir gitu. Namun suatu ketika Nabi ternyata melewati jalan tersebut dan orang yang biasa meludahinya tidak ada. Akhirnya Nabi bertanya, kemana orang yang kemarin itu? Kemana orang yang biasa mengganggu saya? Ternyata dijawab bahwa dia sedang sakit gitu. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Ternyata menjenguk orang yang sedang sakit tersebut. Kan cek tepaga guluban sampian kan saja itu lagi mati ada mati. Makin berdiri ganggu. Tapi Kanjeng Nabi punten, justru orang yang sedang sakit dijenguk yentan. Bahkan sehingga kemudian dalam riwayat disebutkan orang kafir ini menjadi luluh hatinya sehingga kemudian memeluk agama Islam gitu. Karena ketetanggaan lekaran tadi seentar gitu. Ternyata seentar saya nyanda orang yang biasa ganggu. Karena rasa jadi mana gitu. Jadi lakar antara sabda dan perilaku itu adalah hal yang sangat sesuai gitu. Maka sudah barang tentu Nabi sebagai suri tauladan bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Kalaupun misalnya kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, maka usahakan bagaimana kita tidak mengganggu orang lain. Maka momentum maulid ini, ayo kembali ke hitoh, bahwa
ada suri tauladan yang baik untuk kita tiru gitu. Jadi seri ibarin suka asan rasanan orang ngiring kebalan bulan maulid benahi ke orang seri ibarin kati kelakuan tak apa saya ubah lagi perilakunya sebiasa ganggu orang kurangi ambui gitu. Dalam rangka niataki mengikuti jejak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa boleh? Lanjut punten. Lanjut. Ya, tinaro. Kemudian juga tidak hanya di dalam soal hubungan sosial gitu, tapi juga bagaimana romantisme rumah tangga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikah kan lebihnya sila abini banyak sila laki gitu. Kila gung nyenggung ini sagoni kigula alhamdulillah lampun abini kia. Bagaimana romantisme Kanjeng Nabi, bagaimana hubungan Kanjeng Nabi di dalam membina rumah tangga gitu ya. Di dalam ayat Al-Quran misalnya disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin para wanita. Seharusnya kalau pemimpin harus memiliki kerja yang lebih berat daripada yang dipimpin. Setuju Ki? Setuju. Jangan qawwamuna memimpin ya. Tapi biasanya yang kila biasa nyon sepora, kila biasa tradisi kita itu menabi pue punika kan biasa lah sopu lah abungu ki bisa nyiapaki kopina untuk rakana. Setelah itu kemudian ki asak mesar por depor, terus menabisi keduan potra ki pandi potrana karena layap siap siap sekolah mari nega iya asapuan halaman Roma mari nega iya nyuci kepan lemesaan lelastare ada eri rakana lastare ada ngurai lesian di aktivitas ketika ia manteri parina kencuran siraja. Bandingkan di selake mulai sopu abungu salat sopu nunggu kopi ko rokokan sampai gol beto nih. Saya na rasanya gitu. Kimun se agak duan lajengan mak lagi ngampet kol setengah beto kol. Dekat dinto ki bahwa seorang perempuan kayak memiliki pekerjaan yang sangat luar biasa seperti itu pasti mengangkat derajatnya gitu, luar biasa. Tapi sebagai suami bagaimana sampean memperlakukan seorang istri? Maka Al-Quran memerintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf gitu. Maka ketika sampean sudah melihat perjuangan para ibu, para istri, maka sampean harus memiliki perilaku yang sangat baik kepada mereka. Dan ini dicontohkan oleh Kanjeng Nabi misalnya, bahwa suatu ketika Kanjeng Nabi sedang melakukan perjalanan jauh, sehingga kembali ke kota Madinah ini waktunya malam. Karena malam hari beliau berpikir, karena pada malam tersebut gilirannya Sayyidah Aisyah. Setelah sampai di depan pintu, Nabi tidak mau mengetuk pintunya, merasa sungkan untuk mengetuk pintunya. Kenapa? Karena takut mengganggu. Jangan-jangan Humairah telah tertidur
saya tidak mau mengganggunya. Akhirnya Nabi tidur di depan pintunya karena takut ganggu. Kira beda pak bapak. Saya ketika iya. Atau pakai ini coki misalnya tercang, kejar. Tapi Kanjeng Nabi kemudian tidur di depan pintunya. Nah romantisnya, Sayyidah Aisyah juga sedang menunggu Kanjeng Nabi hadir gitu. Dan beliau tertidur di bagian belakang pintu bagian dalam gitu. Nabi di luar pintu luar, bagian luar pintu di luar gitu. Sayyidah Aisyah di dalam. Jadi sebenarnya Kanjeng Nabi dengan Sayyidah Aisyah itu tidur bersama, hanya dipisah oleh pintu gitu. Namun ketika sudah waktunya qiyamul lail, Sayyidah Aisyah membuka pintu, ternyata Rasulullah tidur di depan pintu. Itu kan romantis sekali itu ya. Kira-kira Lerus Pandi pernah? Tak pernah. Buru makan oke. Jadi pelajaran yang sangat luar biasa bagaimana memperlakukan para istri gitu. Kita mungkin memiliki tradisi yang sangat tidak bagus lah menurut saya gitu. Bahwa kesannya pas dibayangkan ibu-ibu misalnya, Pak Bapak nikah amesa, Pak Bapak nikah asapuan, Pak Bapak nikah nyuci misalnya. Ibu kerogun lah pengampen putranya misalnya mungkin akan si Pak Bapak luar ragu ramesa ngerak gengan ngerak babang gitu. Kira-kira ada rumah kayak saya ibu-ibu. Saya cang ibu cang bapak tak saya. Jadi saya ngete pagi ini ke ibu gitu. Ini karena kesannya macam apa sih? Macam apa sih kayak laki nyuci? Nggak kayak Nabi ini kan bini lah karena ke begitu kang cuci nama. Tapi beda hal sih sebenarnya. Kita ya bagus ki, setujunya bagus gitu, setujunya bagus. Bahwa menabi para ibu ikhlas, ki pakun genjernya luar biasa gitu. Tapi hingga Pak Bapak cek sampai kemudian menyakiti hati ibu-ibu gitu. Akati misalnya seputaki dalam hadis, mun ibu ya cek kasaren sarang silake pas tanda gitu. Maka elak Nabi pengiran sampai subuh, elak Nabi para malaikat sampai subuh. Lekai kontek katipun apa gitu. Mulai sisi yang gelak jadwal mulai dari subuh gitu. Sampai sore aktivitas lengak kayak setuju gitu. Kapan ya cek saya malam, ya kan les lah. Les sosial aku dari siang, babi bapak lain dari ayu lelek gitu. Pak tanda, pahilak Nabi malaikat. Itu kan sebenarnya tak adil itu ya. Udah langsung ngaki. Kayak si bapak minta melulu. Bapak tak kuat. Ya rasanya lah dipandang tidak adil. Maka sebenarnya konteks hadis kaya apabila perilaku bapak keadinto sesuai disebut aki dalam kitab fikih misalnya. Kewajiban bini ini kan cuman kenapa ki? Kenapa? Telok ki. Benih telok dua ngarah. Ki pertama ki seengan gula. Misalnya di Fathul Mu'in disebutkan kewajiban nih bini kan misalnya cuman tedung lah, tedung. Karena kapan le tedung mesti iroma, maka le cokop kan si nomor 2 ini kan neng iroma sila sediaki sarang rakan. Selebihnya kayak kewajiban laki kayak. Bahkan di dalam fikih seputaki cek saking sebini tanda mandi. Oh kan mau tanya mandi letak mandi ya kak misal.
Maka si laki mun terus seneng ya pandi TV si bini kayak. Baru kemudian hadis kele celeni bini lekoro hunla kona tay santai kapan yajek kemudian anda baru kayak elaknya sampai subuh gila bi pada mereka. Cela karkela tay santai lekoro pun ken ahia saden te lagi na maren kayak tedung boleh gitu. Bahkan misalnya seputaki akeduan potrah misalnya lahir potrana pas berdepu ibu saya tegaan misalnya engkau tak nyusun anak muntai beri sekian hari sekali sosokan re 1.000 misalnya karena mun susu SGM misalnya senapa situng senapa harganya satu segini satu sikat seraja ya petade berapa hari gitu misalnya sehingga jangan si bini kau tak nyusun anak hari ya baru kau nyusun nah seminggu misalnya 200 gitu bayar 200 atas nama ASI yang saya berikan gitu. Maka cek pun fikir bapak pakun sewajib nyari kayak jadi cek minta biaya ki pakun ketika iya jadi sebenarnya apa ki tradisi yang mengakar di tengah-tengah masyarakat ki ketika iya bahwa yang dicontohkan Kanjeng Nabi tidak seperti itu gitu. Saya menarik misalnya itu buah kisar saya lagi lepai Imam Asyadili mereka akabai hikayah debuna beliau taubat saya doa saya diterima oleh Allah. Itu cara mengetahuinya sangat jelas sekali. Melalui apa itu? Melalui perilaku istrinya. Mun rajinna laku tukang ke Imam Asyadili ini kah? Maka Imam Asyadili berpikir, ada yang kau bermaksiat ke pengiran ini. Ketika beliau beristighfar, bertaubat kepada Allah, akhirnya istrinya perilakunya menjadi baik. Kata Imam Asyadili. Maka sebenarnya menabi pak bapak mangki pindah na puepu saya kerasa tak cocok sekali gitu. Rasa tak saya sekali. Kenapa benar kikir misalnya. Maka berdasarkan ilmu keadinta dari Imam Asyadili keadinta, mungkin bapak ini kan di kesalahan. Mungkin tempo nama maksiat kemengiran. Maka mau setelah istighfar. Maka ketika mau istighfar, maka nggak bisa kira jadi seneng aja pun Imam Asyadili ini. Makanya dia guna beliau tang taubat, tang doa, terima apa aja di pengiran. Hari bingko itu melalui perilaku istri beliau. Gitu. Kan sangat masyhur lah kan, bahwa ini bini gak adito terbuat dari apa aja pun tulang belulang tulang rusuk tulang rusuk. Jadi Sayyidah Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Maka sadari bi sampian bahwa istri yang sedang menjadi pasangan sampian itu adalah tulang rusuk sampian. Kalau perilakunya bi sampian tak kecocok, maka bisa saja karena memang sampian sedang tak bagus. Kan seharusnya kan itu kayak benih sejarah si lambe gitu, bahwa si semangkin gitu pasang sampian gak iya itu berasal dari tulang rusuk sampian. Jadi menabi sampian iya latih orang bagus kayak itu ulang sampian sudah bagus kayak berarti. Maka ya harusnya kembali kepada diri kita apa pribadi gitu. Apakah memang perilaku kita sedang tidak baik-baik saja? Sehingga dengan begitu maka kita akan lebih memiliki rasa iba, rasa toleransi, bagaimana memaafkan seluruh perilaku istri yang dirasa kurang baik gitu. Dan ini adalah hal-hal yang memang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Ketika para istri beliau merasa cemburu gitu, ingin mengetahui siapa sih dari kami yang paling engkau cintai Nabi gitu. Nabi kemudian memanggil istrinya satu-satu dan diberi cincin gitu.
Kemudian beliau mengumpulkan kembali istrinya gitu. Setelah itu Nabi kemudian bersabda, siapa saja yang menerima pemberian dariku, maka dia adalah istri yang aku cintai. Jadi seluruh istri beliau itu tersenyum karena memang diberi cincin semua gitu. Itu kan dalam rangka menyenangkan istrinya gitu. Jadi memang ada kegiatan Kanjeng Nabi ini, dalam riwayat disebutkan memang setiap hari bagaimana memiliki interaksi yang baik, hubungan yang baik dengan para istri beliau gitu. Mengobrol. Jadi rumah tangga serasa surga gitu. Maka membentuk rumah tangga yang serasa surga ini tergantung diri kita masing-masing. Tapi mudah-mudahan keluarga kita dijadikan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Karena bagaimanapun kita sama-sama memiliki ikhtiar gitu ya, memiliki ikhtiar. Bahwa memang tidak menutup kemungkinan para ibu bosan kelagena, para bapak jumbo senan ke ibu gitu. Itu tidak menutup kemungkinan. Tinggal kemudian bagaimana kembali menumbuhkan rasa kasih sayang itu. Bahwa memang perasaan cinta itu adalah tumbuh di awal gitu. Maka yang mempertahankan rumah tangga itu adalah kasih sayang. Makanya mengolah lepo sepo pak bapak sarang pue puki cek romantis sepo sepo. Maka kayak sebenarnya ikatan kasih sayang yang masih sangat kuat gitu. Kimun perasaan cinta kan tak mungkin lagi. Tapi kasih sayang bahwa telah menjalani perjuangan demikian panjang menemani hidup sampai tua gitu kan, kayak termasuk hal yang perlu diapresiasi gitu. Kenapa boleh? Kadi lajeng gelu. Lanjut gini. Kadi pada semua jantan ibu. Yang terakhir, Kanjeng Nabi tidak pernah menutup-nutupi kesalahannya. Bahkan ketika beliau merasa salah, maka beliau mengumumkan. Atau beliau lupa apakah pernah berbuat salah atau tidak gitu. Nabi justru mengumumkan. Misalnya disebutkan di dalam sebuah riwayat, ketika Nabi menjelang wafat, dalam riwayat disebutkan 13 hari sejak kejadian ini Nabi kemudian wafat. Jadi disebutkan ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, maka Nabi merasa bahwa waktunya sudah sangat singkat untuk berkumpul dengan para sahabat. Akhirnya Nabi mengumpulkan para sahabat di masjid dan beliau menyebutkan, berkata bahwa siapapun di antara kalian yang pernah aku sakiti, maka silahkan balas saat ini sebelum aku tiada. Jadi para sahabat ya diam semua gitu. Ya siapa yang mau membalas Kanjeng Nabi gitu. Tapi Nabi kemudian mengulangnya sampai 3 kali. Ayo siapa dulu yang pernah aku sakiti, ayo balas sekarang. Karena waktuku sudah sebentar lagi. Ayo siapa? Sampai 3 kali akhirnya disebutkan dalam riwayat itu sahabat Usaid bin Hudair. Beliau kemudian berdiri. Saya Kanjeng Nabi. Oh siap, apa yang mau kamu balas? Dulu saya pernah kumpul-kumpul dengan sahabat-sahabat saya dan sedang bersendegurau, bercanda, tertawa. Tapi kemudian engkau memukul punggungku. Tapi bukan benih kene pokol pesanta itu, ken ikepak gitu, ikepak gitu cuman. Pelan tempo nale gelek gitu ikepak gitu. Jadi aja. Gitu. Guleh semales. Itu pakai apa itu? Pakai pecut katanya. Jadi akhirnya Kanjeng Nabi
makon sahabat Bilal, pecut saya ambil di rumah Fatimah gitu. Akhirnya sahabat Bilal berangkat benar-benar mengambil pecut tersebut gitu. Ketika sampai di dalamnya Sayyidah Fatimah meriksa, kini kebanyakan apa Kanjeng Nabi perlu pecut. Ini Kanjeng Nabi minta dikisos karena ada orang yang pernah disakiti oleh Kanjeng Nabi. Jadi kata Sayyidah Fatimah, itu siapa katanya? Kok sampai tega begitu kepada Kanjeng Nabi? Bilal, salam ke Hasan dan Husain. Suruh mereka menggantikan posisi Kanjeng Nabi gitu. Biar jangan Kanjeng Nabi yang dipukul gitu, biar Hasan dan Husain saja. Akhirnya sahabat Bilal kembali ke masjid. Masjid gila dibu. Jala pakin pahbada orang nongol Kanjeng Nabi gitu. Sampai sahabat Abu Bakar, sahabat Umar berdiri, ya Rasulullah, biarkan saya menggantikan posisi panjenengan, biar saya yang dipukul. Kata Kanjeng Nabi, diam saja engkau. Allah mengetahui derajat kalian di surga. Tahu saronoro gitu. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, para sahabat yang lain pun juga menawarkan, biarkan saya saja yang menggantikan posisi panjenengan Kanjeng Nabi, biar saya saja yang dipukul gitu. Tapi Kanjeng Nabi tetap menolaknya gitu. Jangan gitu. Akhirnya Kanjeng Nabi mengatakan, dulu yang kamu pukul itu, dulu ketika aku memukul kamu itu pakai baju apa enggak gitu. Sedang tidak pakai baju Kanjeng Nabi gitu. Kata sahabat Usaid. Akhirnya Kanjeng Nabi buka bajunya. Jadi memang siap-siap mau dipukul gitu. Sehingga kemudian para sahabat merasa histeris gitu, merasa menangis semua. Kanjeng Nabi sudah sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah, tapi kemudian ada sahabat Usaid bin Hudar ini mau memukul Kanjeng Nabi gitu. Tapi akhirnya ketika baju Kanjeng Nabi dibuka dan sahabat Usaid ini maju gitu, maka sahabat Usaid ini justru mencium tubuh Kanjeng Nabi gitu. Kata sahabat Usaid, sebenarnya tujuan saya adalah ini, bagaimana kulitku bisa menyentuh kulitmu. Jadi akhirnya kata Kanjeng Nabi, ini adalah orang yang menemaniku di surga. Tetapi para sahabat semulai keleyang, maka ternyata tepat Kanjeng Nabi di surga. Karena memangnya sebenarnya sangat mencintai Kanjeng Nabi. Tapi hikmah yang bisa kita ambil, bagaimana totalitas Kanjeng Nabi di dalam memperlakukan orang lain. Bahkan ketika Nabi tidak pernah merasa berbuat salah kepada orang lain, tetap beliau menyiarkan diri gitu. Jangan-jangan saya pernah berbuat salah, entah sengaja atau tidak, ayo sekarang balas. Itulah baiknya gitu. Jadi berdasarkan riwayat ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa setidaknya kita tidak mengganggu, tidak berbuat buruk kepada orang lain. Ini adalah beberapa hal ya, tentang bagaimana menjadikan Kanjeng Nabi sebagai teladan. Mungkin apa yang telah saya sampaikan banyak sudah para hadirin hadirat yang telah mengetahuinya, tapi mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Amin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.